pengabulan doa itu ada 3 model. Kadang kita itu dalam memohon kepada Allah dengan kebodohan. Kita mintanya kurang penting, yang penting tidak diminta. Dan Allah sayang kepada Anda. Jadi ada permohonan kita itu yang pertama dikabul oleh Allah sesuai dengan permintaan kita. Kita minta hijau, dikasih hijau. Yang penting Anda tidak boleh prasangka buruk kepada Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib, pakai jawab. Dan Allah kalau sudah berjanji, bukan seperti janji manusia, bisa saja ingkar, tapi Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Allah berjanji harus terwujud. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan beri kalian. Maka kalau Anda memohon kepada Allah, doa itu bukan, nah ini masalah doa. Doa itu bukan sarana untuk sampai kepada tujuan. Itu kan kesalahan kita. Itu doa itu sarana. Jadi kalau kita perlu baru berdoa. Nah, kalau sudah dikasih nggak berdoa, ini kurang ajar. Bukan dikatakan Nabi, ad-doa mukhul ibadati. Doa itu adalah ibadah. Kalau belum dikabul kita sudah dapat pahala dalam ibadah. Mukhul ibadah. Jadi kalau kita punya hajat biasanya langsung datang ke kiai minta doa, malam-malam nangis. Besok kalau beres lupa. Nah ini kan model kita, karena doa sebagai perantara. Tapi hendaknya kita paham, doa itu adalah tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan berdoa adalah disabdakan Nabi, mukhul ibadati, saripati ibadah. Jadi kalau orang sadar tentang makna ini, kalau berdoa nggak nunggu-nunggu diberi atau tidak diberi. Yang penting tugasku berdoa. Manusia kalau sering diminta itu bosen, bisa marah. Tapi kalau Allah tidak Anda minta, akan marah kepada Anda. Coba Anda kalau minta sama orang terus lagi pasti dong minta lagi dia. Tapi kalau Allah tidak, ini hambaku akan datang kepadaku, minta kepadaku. Semakin cinta Allah dengan doa. Maka harus paham pengabulan doa. Yang pertama adalah doa kita akan dikabul langsung, model yang kita minta. Yang kedua adalah akan diberi sesuatu yang lebih penting, cuma karena kebodohan kita tidak pernah memohon dan meminta. Setiap hari hanya minta rezeki, ya Allah semoga rezekiku banyak ya Allah untuk bekal sekolah dan sebagainya ya Allah. Setiap hari sholat duha cari duit, tahajud cari duit, tapi nggak dapat duit. Anda tidak boleh prasangka buruk. Sudah dikasih oleh Allah sebetulnya, cuman Anda saja tidak tahu. Anda minta hijau, dikasih oleh Allah yang putih. Anda minta merah, dikasih yang kuning. Anda mintanya dunia agar diberi rezeki yang banyak, tapi ada yang lebih penting dari itu. Lihat, cuman Anda tidak sadar, anak Anda dijaga oleh Allah. Anda tidak pernah kok doa minta begini kepada Allah, ya Allah jaga jantung anakku. Pernah ngomong gitu? Enggak pernah. Tapi anak kita di jantungnya dijaga oleh Allah. Lah bisa jadi doa yang kita panjatkan mencari duit pindah. Jantung itu jutaan loh ya, bisa ratusan juta itu jantung. Tapi kita tidak pernah minta. Makanya jangan prasangka buruk kepada Allah, pasti dikabul oleh Allah. Hanya mungkin saya tidak tahu, karena kebodohan saya dalam memohon, mintanya duit, rezeki. Lupa kita, ya Allah jantungku, imanku ya Allah. Karena Anda mohon kepada Allah diganti, hambaku ini ya Allah, kesian hambaku ini bagaimana sih kok bodoh bener nih, mintanya duit terus, padahal imannya lebih mahal, akhlaknya lebih mahal, kehormatannya lebih mahal. Ada orang terpeleset dalam zina, ini anaknya dijaga berkat doanya, maka doa Anda akan bermanfaat. Dan doa itu ini di dunia ya, di akhirat nanti. Yang ketiga, doa itu kadang diberikan dalam tempo yang jauh, yang panjang. Ini loh, kita membangun silaturahmi kepada Allah biar Anda husnudzon terus. Anda minta hari ini, kadang belum dikasih hari ini karena belum waktunya. Kalau Anda diberi hal itu kayaknya berantakan, Anda belum waktunya, maka tidak diberi Allah nanti. Diberi selanjutnya. Ada satu wanita yang sangat solehah, seorang wanita namanya Hannah, ibunda Siti Maryam.
Ibunda Siti Maryam itu wanita yang sangat solehah, tahajudan, ibadah tok, tidak pernah kenal maksiat. Suatu ketika ngandung dia memohon kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernadar ya Allah, anakku itu akan aku akan jadikan orang yang terbebas dari pikuk dunia, hanya beribadah kepadamu. Diwakafkan untuk menjadi ahli Allah, diwakafkan untuk ibadah. Dan layaknya orang yang bisa diwakafkan untuk ibadah itu hanya kaum pria. Kalau wanita itu mesti ada kesibukan nanti macam-macam. Pengennya laki-laki yang ahli ibadah seperti para nabi dan rasul yang luar biasa. Akhirnya mengandung, doanya seperti itu setiap malam, ya Allah jadikan anak ini nanti yang aku jadikan ahli ibadah, yang tidak akan terputus ibadahnya, ngurusi tempat ibadah, di tempat ibadah terus. Tak tahunya apa? Lahirlah inni wada'tuha untha. Loh, keluar perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Perempuan tidak kayak laki-laki. Beliau berharap laki-laki, keluar perempuan. Akan tapi apakah waktu dikasih perempuan berarti doanya tidak dikabul? Allah Maha tahu. Lihat, biarpun perempuan, lihat kualitasnya kayak laki-laki. Dirawat oleh Sayyidina Zakaria. Setelah dirawat oleh Sayyidina Zakaria di tempat ibadah, Sayyidina Zakaria itu seorang nabi saja terheran-heran, ini perempuan yang dilahirkan oleh Hana namanya Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha wa dzurriyyataha. Aku berlindung kepada Allah agar Maryam dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Makanya dalam bab akidah nanti akan dibahas, semua bayi itu akan merasakan masus syaitan, masul jin, menangis jerit, kecuali dua manusia, Siti Maryam dan cucu keturunan Siti Maryam. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada lagi selain itu. Keistimewaan. Baik, setelah Siti Maryam gede, bingung Sayyidina Zakaria. Siti Maryam beribadah tertutup, aman, nggak ada laki-laki ganggu, nggak ada ini, nggak ada berinteraksi, nggak ada urusan dengan laki-laki. Tapi setiap Sayyidina Zakaria melihat, karena kan ketemu keponakan ini, Sayyidina Zakaria lihat, loh kok ada makanan? Anna laki hadza. Dari mana kau dapatkan itu semua Maryam? Dia jawab, dari Allah. Makanan di musim dingin ada di musim panas. Kalau di musim panas ada makanan musim dingin. Bingung saya. Jawab, ini dari Allah. Lihat, dimuliakan oleh Allah. Sampai Sayyidina Zakaria itu di saat Maryam pergi, berada di tempat Maryam beribadah, memohon kepada Allah agar diberi anak. Setiap Maryam pergi di tempat, karena yakin tempat yang diduduki Maryam ini adalah tempat penuh berkah. Disitulah da'a Zakaria Rabbahu, disitulah Sayyidina Zakaria minta kepada Allah agar diberi anak. Akhirnya diberi anak namanya Yahya. Kemudian lihat, Siti Maryam seorang wanita, pada akhirnya apa? Kualitasnya kayak laki-laki. Sampai dalam ayat selanjutnya, warka'i, rukuklah, beribadahlah kau wahai Maryam, ma'arroki'ina, seperti kaum laki-laki beribadah. Luar biasa. Makomnya Maryam adalah seperti kaum laki-laki. Sampai hari disanjung-sanjung mulia. Dan dia tidak pernah disentuh kaum laki-laki. Pada akhirnya apa? Doa Hannah dikabulkan, biarpun perempuan seperti laki. Tidak lama kemudian apa? Allah menjadikan Siti Maryam mengandung tanpa sentuhan laki-laki. Hebat lagi. Keluar seorang laki-laki sesuai dengan doanya kakek neneknya tercinta. Keluar Sayyidina Isa alaihissalam yang sangat mulia. Dan Sayyidina Isa alaihissalam mulianya diulang-ulang. Mulia pada zamannya, kemudian diangkat oleh Allah. Setelah itu nanti akan turun di akhir zaman. Dan beliau adalah salah satu nabi yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi berdoa tidak dikabul. Nabi Musa, ya Allah, Allah maj'alni min ummati Ahmada. Nabi Musa pernah memohon, ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad. Tidak. Kau Nabi dan punya umat. Tapi Nabi Isa alaihissalam, beliau punya umat, akan tapi pada akhir zaman nanti menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kemuliaan, menjadi Nabi, setelah itu menjadi umat Nabi Muhammad. Lihat, Siti Maryam mulia, Sayyidina Isa Maryam mulia. Ini berkat doa ibunda tercinta. Maka kalau anda berdoa yang benar, yang baik, jangan ragu. Tidak boleh putus asa, anakku kok begini, tidak sesuai dengan keinginan. Allah akan keluarkan dari cucu anda yang istimewa. Pokoknya kalau minta kepada Allah jangan prasangka buruk, tidak dikabul.
Innallaha yaqbalu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan senantiasa menerima, mengkabul doa hambanya asalkan enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Buru-buru ngomong begini, aku sudah doa bertahun-tahun enggak dikasih-kasih. Lah ini kurang ajar sama Allah, makanya enggak dikasih beneran. Makanya tanda doa kita dikabul enggak pernah protes dengan doa kita. Doa kalau sudah wasrahkan pada Allah. Baik, ini di dunia seperti itu cara memberinya Allah. Ada lagi jika ternyata di dunia tidak diberikan 3 model tadi, tidak dijawab secara langsung, tidak diganti yang lainnya, atau tidak ditunda, kok tidak ada terkabul di dunia, Anda jangan prasangka buruk kepada Allah. Ketahuilah doa Anda sudah menanti-nanti di akhirat akan menjadi pahala yang ditabungkan oleh Allah, pahala besar.